Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan langkah-langkah administrasi bebas ujian hasil tingkat magister di Universitas Negeri Yogyakarta based on my experience. Pertama, kamu sudah memiliki publikasi yang memenuhi syarat. Syarat minimalnya itu ada 2 paper. Yang pertama artikel jurnal internasional dan yang kedua artikel jurnal Sinta 2. Kalau misalnya sudah memiliki itu, berarti bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu koordinasi ke pembimbing. Sebenarnya tesis itu kan proyek kerjasama ya, nggak hanya kamu sendiri. Jadi seyogyanya dikoordinasikan ke pembimbing, kesepakatan idealismenya seperti apa, apakah tetap ingin ujian atau mengajukan bebas ujian hasil. Misalnya sudah dapat kesepakatan bahwa ya udah oke, nggak ujian aja, silahkan mengajukan bebas ujian hasil. Nah, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengajukan di website PDPTUNY. Nanti ada bagian konversi nilai, pilih di permohonan konferensi, selanjutnya pilih di kolom skripsi tesis disertasi dengan melampirkan dokumen-dokumen. Ini tampilan di PDPT-nya. Jadi kalau misalnya mau menambah permohonan, bisa diklik di bagian ini, tambah permohonan. Ini diekuivalensikan ke tesis karena case-nya mau mengurus ujian hasil. Jadinya dipilih mata kuliah yang ingin diekuivalensikan, which is in my case adalah tesis. Ini kelompok kegiatan, syarat minimalnya ada jurnal Scopus 1 karya dan jurnal Sinta 2 minimal 1 karya. Ini adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, ada 3 dokumen, nanti aku akan bahas di slide selanjutnya. Ini akan ada hasil uji kelayakan, nanti akan ada tim RPL. Jadi tim asesmen RPL itu yang akan memutuskan apakah pengajuan kita layak atau tidak. Semisal sudah layak, maka nanti hasil asesmennya akan ada di bagian ini, tulisannya lulus RPL. Nah, hasil ini aku dapatkan kurang lebih sebulan setelah pengajuan. Nanti di sini di aksi, dilihat hasil, ini bisa di-download SK RPL-nya. Surat keputusan yang menyatakan bahwa RPL kamu disetujui dan kamu bebas ujian hasil. Ada 3 dokumen yang dilampirkan, ada dokumen laporan, dokumen naskah jurnal Scopus dan Sintanya, dan juga dokumen pendukung lain. Di dokumen laporan, isinya ada 7 hal. Ini in my case ya, karena sekali lagi tidak ada pakem dari universitas bagaimana struktur dokumen laporan itu sendiri. Sekreatif kita aja, sekreatif kita sebagai pemohon aja untuk memohonkan pengajuan agar di-assess layak gitu ya, menunjukkan kelayakan kita sebagai seseorang yang mengajukan permohonan. Nah, strukturnya kalau aku ada 7, ada pendahuluan, identitas mahasiswa, identitas pembimbing, judul tesis, detail publikasi, relevansi publikasi dan tesis, dan juga penutup. Yang pertama di pendahuluan, ini kayak welcoming, menyambut seseorang yang baca dokumen kita gitu ya, dijelasin kamu mau ngapain, terus secara umum artikelnya itu membahas tentang apa, urgensinya apa, kemudian harapan kamu apa dengan kamu mengajukan dokumen ini, hal-hal seperti itu. Just that. Kemudian di identitas mahasiswa, nama, NIM, kemudian akun ResearchGate sama Google Scholar, aku menyertakan itu karena menurutku profiling peneliti itu bisa dilihat di situ. Jadi tanpa berpanjang lebar ya udah aku put that link aja, researchnya sama Google Scholar biar orang bisa akses sendiri di situ untuk melihat publikasi secara keseluruhan yang dilakukan selama S2. Kemudian identitas pembimbing memuat informasi-informasi umum seperti nama, NIP, dan sebagainya.
judul tesis, kemudian detail publikasi, penjelasan detail identitas publikasi. Kan ada 2 tuh, ada 1 jurnal Scopus dan ada 1 jurnal Sinta. Detailnya seperti apa aja? Kalau aku misalnya put detail yang menjelaskan identitas dari paper itu sendiri. Misalnya judul, kemudian penulis, indeksasinya, Q berapa, kemudian link, kalau misalnya udah publish, link artikelnya seperti apa. Link artikelnya ditambahkan juga. Intinya detail-detail identitas publikasi seperti itulah, yang dengan itu seseorang bisa tahu artikel ini bentukannya apa. Bagian selanjutnya yaitu relevansi publikasi dan tesis. Di bagian ini kamu berusaha meyakinkan asesor bahwa publikasi yang kamu ingin klaim, yang kamu mohonkan untuk diakui bebas ujian hasil ini relevan dengan tesis yang kamu lakukan. At least mereka meneliti topik yang sama. Misalnya, publikasinya meneliti tentang STEM, maka tesisnya tentang STEM juga itu. At least itu. Kemudian bagian selanjutnya itu penutup. Penutup template aja sih secara umum. Misalnya kalimatnya dengan demikian, bla 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 bla, saya berharap, bla 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 gitu ya. Selanjutnya yaitu dokumen naskah jurnal Scopus dan Sinta. Isinya full manuskrip 2 jurnal yang ingin diklaim. Jadi nanti digabung aja, di merge menjadi satu file. Yang ketiga itu dokumen pendukung lain. Dokumen pendukung lain bertujuan untuk memberikan bukti-bukti kepada asesor atau examiner bahwa kamu benar-benar udah publikasi. Struktur dokumen yang kulampirkan di sini yaitu ada terdiri di atas 4 bagian. Yang pertama bukti accepted, yang kedua bukti pembayaran, yang ketiga bukti publish, dan yang keempat bukti indeksasi Cimago dan Sinta. Bukti accepted itu berisi LOA, Letter of Acceptance, penerimaan dari jurnal. Yang kedua bukti pembayaran, bukti transfer bahwa kan udah ada LOA. Kalau misalnya udah ada LOA kan bisa jadi nggak dipublish atau enggak. Makanya dikirim bukti pembayaran bahwa kita benar-benar udah bayar dan udah dia akan dipublish. Yang ketiga itu bukti publish. Aku menyertakan bukti ini karena keadaannya saat itu kedua artikel yang ingin kuklaim sudah publish. Makanya aku menyertakan bukti publish berupa screenshot halaman depan tampilan artikel kita dan juga link yang mengarahkan orang untuk ke papernya. Link artikelnya. Kalau misalnya diklik itu akan menuju artikel kita. Kalau udah publish ya kita bisa menyertakan itu. Tapi kalau misalnya belum publish dan statusnya masih accepted dan sudah dibayar, mungkin bagian ini nggak perlu. Selanjutnya yang terakhir yaitu bukti indeksasi Cimago dan Sinta. Aku menyertakan bukti ini karena untuk meyakinkan examiner atau asesor bahwa aku menerbitkan artikel-artikel di jurnal yang bukan predator. Cara meyakinkannya yaitu menyertakan bukti indeksasi jurnal yang ada di website Cimago dan juga Sinta. Cimago itu untuk artikel jurnal internasionalnya dan Sinta untuk artikel jurnal nasionalnya. Isinya berupa screenshot indeksasi di laman Cimago maupun Sinta dan juga link yang kalau diklik itu bisa mengarahkan ke indeksasi jurnalnya di Cimago maupun Sinta. I think that's all. Intinya semua struktur dokumen ini sebenarnya nggak ada pakemnya, itu tergantung kekreatifan masing-masing kita bagaimana meyakinkan tim asesmen RPL bahwa
kita good enough untuk di ACC bebas ujian hasil. I think that's all, and thank you for watching. Good luck.